Halo teman-teman, saya Cindy Permatasari dari kelas 11 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan perdagangan internasional. Perdagangan internasional itu apa sih? Perdagangan internasional adalah proses tukar-menukar antar dua negara atau lebih. Dan di sini ada impor dan ekspor. Nah, ekspor adalah aktivitas menjual produk, barang atau jasa ke luar negeri. Dan impor adalah aktivitas membeli produk, barang atau jasa dari luar negeri. Di sini ada manfaatnya. Yang pertama yaitu memperoleh devisa. Devisa yaitu uang asing yang beredar pada suatu negara, digunakan untuk pembayaran transaksi luar negeri. Yang kedua yaitu memperluas kesempatan kerja. Kegiatan ekspor dapat memperluas kesempatan kerja karena untuk menghasilkan barang-barang ekspor. Jadi dibutuhkannya tenaga kerja. Jadi yang ketiga, menstabilkan harga-harga. Jika jenis barang dalam negeri yang mahal atau jumlahnya kurang dan tidak memenuhi permintaan pasar, maka barang tersebut harus diimpor. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas konsumsi. Jadi dengan cara penduduk dapat membeli barang-barang yang belum dapat dihasilkan di dalam negeri. Untuk faktor penghambat perdagangan internasional, yang pertama perbedaan mata uang antar negara. Nilai mata uang masing-masing negara berbeda. Biasanya negara pengekspor hanya mau dibayar dengan menggunakan mata uang negaranya saja, sehingga menjadi hambatan dalam perdagangan. Yang kedua, sumber daya alam yang berbeda, karena jarang ada negara yang memiliki sumber daya alam yang lengkap. Dan yang ketiga, menurunnya tingkat kesejahteraan suatu negara. Ini terjadi karena dipengaruhi oleh tingkat pendapatan yang rendah. Nah, jadi di sini ada kebijakan di bidang ekspor. Yang pertama, diskriminasi harga. Nah, penetapan harga yang berbeda untuk suatu negara dengan negara lainnya. Jadi ini juga bisa menguntungkan untuk para eksportir di negara-negara maju. Yang kedua, ada pemberian subsidi. Nah, jadi dengan bantuan biaya produksi dengan tujuan agar barang ekspor memiliki daya asing di luar negeri. Jadi kan otomatis biaya produksinya bisa lebih murah dari perusahaannya. Yang ketiga di sini ada dumping. Nah, dumping itu adalah menetapkan barang ekspor atau harga barang di luar negeri. Jadi bisa lebih murah daripada harga di dalam negeri. Dan terakhir di sini ada larangan ekspor. Larangan ekspor ini hanya untuk barang tertentu. Ada karena alasan ekonomi, politik, sosial, ataupun budaya. Jadi di sini ada kebijakan di bidang impor. Yang pertama di sini ada kuota. Kuota yaitu total jumlah barang yang dapat diimpor dalam masa tertentu. Jadi impor ini tuh harus dibatasi. Kalau misal tidak dibatasi, maka pedagang atau produk-produk lokal itu bisa kalah saing. Nah, jadi yang kedua di sini ada tarif. Tarif ini adalah menetapkan tarif tinggi untuk mengimpor suatu jenis barang. Nah, jadi ini tuh tujuannya untuk melindungi produk-produk lokal. Terakhir di sini larangan impor. Larangan impor dapat dilakukan untuk menghemat devisa. Jadi, jika kita terlalu sering mengimpor, maka devisanya akan semakin habis. Dan di sini ada faktor pendukung perdagangan internasional, yaitu ada 4. Yang pertama, perbedaan kemampuan setiap negara. Kemampuan setiap negara dalam menghasilkan produk berbeda-beda, sehingga setiap negara akan melakukan perdagangan internasional. Yang kedua, adanya kelebihan produk dalam negeri, sehingga kita perlu pasar baru untuk menjual produk-produk tersebut. Yang ketiga, keinginan membangun kerjasama. Jadi kita tuh harus menjalin hubungan kerjasama baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu era globalisasi. Nah, salah satu jenis globalisasi ekonomi dan cara indikator ekonomi atau pelaksanaan integrasi ekonomi yaitu kita bisa dengan cara mencintai produk dalam negeri, menyaring budaya asing, atau kemajuan teknologi dalam pembangunan. Nah, alat pembayaran perdagangan internasional ini ada 9. Yang pertama, uang tunai. Uang tunai ini perlu dilakukan jika eksportir dan importir belum saling kenal secara baik. Kedua, pembayaran kemudian.
Pembayaran kemudian ini diterapkan ketika eksportir dan importir sudah saling mengenal satu sama lain. Yang ketiga, kompensasi pribadi. Pembayaran ini dilakukan oleh warga negara pada suatu negara dengan warga negara lainnya. Keempat ada letter of credit. Nah, ini tuh digunakan sebagai alat pengganti kredit dan jaminan pembayaran bagi eksportir. Yang kelima ada konsinyasi, yaitu berupa barang ekspor yang dititipkan kepada importir dalam negeri dan akan memberikan bayaran berupa uang sesuai dengan barang-barang ekspor laku terjual. Yang keenam ada wesel, yang dimana harus mengirimkan formulir pengiriman uang pada penyedia jasa wesel. Ketujuh ada emas. Jadi jika kita membeli dengan emas ini, berat emas harus sama dengan nilai barang yang dijualnya. Kedelapan yaitu ada cek. Jadi misal importir akan memberikan cek kepada eksportir dengan bank yang sudah dipilih negara eksportir. Dan yang kesembilan atau yang terakhir yaitu ada PayPal. Nah, ini tuh bisa melakukan transaksi beda negara, bisa secara online. Lanjut, di sini ada pengertian neraca perdagangan internasional, yaitu suatu catatan sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan negara lainnya pada periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Yang kedua ada tujuannya. Yang pertama, untuk memantau semua transaksi internasional sehingga dapat melihat kondisi keuangan negara. Yang kedua, untuk memperoleh informasi dari neraca pembayaran sehingga dapat memperkirakan kondisi bisnis dan ekonomi negara. Tiga, membantu pemerintah dalam mengatur ekspor dan impor. Dan yang terakhir, membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Nah, ini untuk komponennya, yaitu ada 5. Yang pertama, neraca perdagangan, yaitu sebuah data yang berhubungan dengan perbandingan nilai ekspor dengan nilai impor suatu negara yang terjadi dalam satu periode. Dan yang kedua di sini ada neraca lalu lintas modal, yaitu pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat setiap pinjaman dari luar negeri atau kredit serta pinjaman atau kredit yang diberikan kepada negara lain. Yang ketiga, neraca lalu lintas modern adalah pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat tentang perubahan atau pertumbuhan cadangan devisa pada suatu negara. Keempat, neraca hasil modal adalah pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat semua pembayaran dan penerimaan dividen. Terakhir, neraca jasa, pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat transaksi jasa yang dilakukan suatu negara dan diterima oleh negara lain selama satu periode. Nah, terakhir ada devisa. Apa itu devisa? Yaitu semua benda yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran luar negeri dan dapat diterima di dunia internasional. Dan ini fungsi devisa. Yang pertama, perusahaan asing membutuhkan valuta asing untuk membayar dividen pemegang saham di luar negeri. Dan yang kedua, para importir membutuhkan valuta asing untuk membayar eksportir di luar negeri. Dan yang ketiga, para investor membutuhkan valuta asing untuk menyelesaikan kewajibannya terhadap orang di luar negeri. Dan di sini ada 2 jenis devisa. Yang pertama, valuta asing. Valuta asing adalah mata uang yang dapat diterima oleh hampir semua negara di dunia. Di sini yang kedua ada emas. Emas sebagai alat pembayaran internasional yang sah dalam bentuk emas komoditas seperti perhiasan. Dan di sini juga ada sumber-sumber devisa, yaitu ada hasil ekspor barang. Semakin besar nilai ekspor suatu negara, maka makin besar penerimaan devisanya. Yang kedua, pinjaman luar negeri atau utang luar negeri. Apabila suatu negara mendapat bantuan dari luar negeri, maka ada penerimaan valuta asing. Dan yang ketiga, pengiriman mata uang asing dari Indonesia yang ada di luar negeri. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan perdagangan internasional dari saya. Dan jika kurang jelas atau ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.